Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Di Madinah, tahun 632 Masehi, umat Islam diliputi duka yang mendalam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pemimpin, guru, dan teladan terbaik umat manusia, telah wafat. Kesedihan belum reda. Namun, satu persoalan besar segera muncul. Siapakah yang akan melanjutkan kepemimpinan umat Islam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak meninggalkan wasiat tentang penggantinya. Namun, umat Islam menyadari kepemimpinan harus tetap ada agar dakwah Islam terus berjalan dan persatuan umat tetap terjaga. Setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaum muslimin bermusyawarah. Kaum Ansor berkumpul di Sakifah Bani Sa'idah, sementara kaum Muhajirin masih mempersiapkan pemakaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perbedaan pendapat pun muncul. Namun, dengan semangat musyawarah dan persatuan, para sahabat besar seperti Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, dan Abu Ubaidah bin Jarrah hadir untuk mencari jalan terbaik. Di tengah perdebatan itu, Abu Bakar radhiyallahu an justru menunjukkan kerendahan hati. Ia mengusulkan Umar bin Khattab atau Abu Ubaidah sebagai khalifah, namun keduanya menolak. Dengan penuh keyakinan, Umar bin Khattab radhiyallahu an menggenggam tangan Abu Bakar dan membaiatnya. Baiat itu pun diikuti oleh para sahabat lainnya. Melalui musyawarah dan kesepakatan bersama, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an resmi menjadi khalifah pertama, pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam pidato pertamanya, Abu Bakar berkata dengan penuh ketegasan dan kejujuran, "Aku telah dipilih memimpin kalian, padahal aku bukan yang terbaik di antara kalian. Jika aku benar, bantulah aku. Jika aku salah, luruskan aku." Pidato itu menjadi cerminan kepemimpinan Islam, amanah, rendah hati, dan bertanggung jawab. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bukanlah orang biasa. Sejak masa jahiliyah, ia dikenal berakhlak mulia dan tidak pernah menyembah berhala. Ia adalah orang pertama yang membenarkan peristiwa Isra Mi'raj saat banyak orang meragukannya. Karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberinya gelar As-Siddiq, yang berarti yang selalu membenarkan kebenaran. Namun masa kepemimpinan Abu Bakar tidaklah mudah. Setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muncul berbagai ancaman besar. Sebagian umat murtad, sebagian menolak membayar zakat, dan sebagian lagi bahkan mengaku sebagai nabi. Dengan keteguhan iman dan musyawarah bersama para sahabat, Abu Bakar mengambil sikap tegas. Ia memimpin umat menghadapi perang Riddah demi menjaga kemurnian ajaran Islam. Dalam perjuangan ini, Abu Bakar dibantu oleh para panglima besar seperti Khalid bin Walid. Dengan izin Allah, satu demi satu pemberontakan dapat ditumpas, dan kepercayaan umat terhadap Islam kembali pulih. Ketegasan Abu Bakar bukanlah bentuk kekerasan, melainkan tanggung jawab seorang pemimpin dalam menjaga persatuan umat. Dari peristiwa inilah muncul keputusan penting lainnya. Banyak penghafal Al-Quran gugur di medan perjuangan. Umar bin Khattab pun mengusulkan agar Al-Quran dikumpulkan dalam satu mushaf. Awalnya Abu Bakar ragu,
Namun demi menjaga kemurnian wahyu Allah, ia menyetujuinya. Zaid bin Sabit ditugaskan memimpin proses ini. Inilah awal mula kodifikasi Al-Quran yang menjadi pedoman umat Islam hingga hari ini. Setelah kondisi umat stabil, Abu Bakar kembali melanjutkan dakwah Islam ke wilayah yang lebih luas. Syam, Palestina, Yordania, hingga Damaskus menjadi tujuan dakwah. Islam disebarkan dengan prinsip mengajak dengan damai, menghormati perbedaan, dan menjaga keadilan. Setelah memimpin selama 2 tahun 3 bulan, Abu Bakar jatuh sakit. Dengan penuh tanggung jawab, ia bermusyawarah dan menunjuk Umar bin Khattab sebagai penerusnya, demi mencegah perpecahan umat. Pada tahun 13 Hijriah, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu wafat. Ia dimakamkan di samping Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Masjid Nabawi. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, seorang sahabat setia, pemimpin yang amanah, dan teladan dalam musyawarah, kejujuran, serta cinta kepada Islam. Dari kepemimpinannya kita belajar bahwa kekuatan umat terletak pada persatuan, keikhlasan, dan tanggung jawab. Wallahu a'lam.